MG S5 EV. Jadi kalian tahu MG4 EV, nah ini versi kakaknya nih, versi crossover atau SUV-nya. Masih sama platformnya, pakai Nebula platform, dan itu platform yang bagus banget. Gua suka banget sama MG4 EV karena rasa berkendaranya itu nggak kayak mobil listrik pada umumnya. Handlingnya bagus, body rollnya minim, gripnya juga, wah, cakep. Mungkin MG4 EV atau MG S5 EV ya, gue udah coba kemarin ke Magelang pakai mobil ini buat jalan-jalan online. Ini the best handling car under 400 juta. Yes, jadi mobil ini dimulai harganya dari 333 juta untuk versi Ignite, terus 355 juta untuk versi yang Magnify, yang lebih tinggi. Nah, fiturnya bedanya banyak, tapi range-nya kurang lebih sama karena baterainya ukurannya sama dia. Jadi kalau yang tipe Ignite sama Magnify ini sekitar 410 km sekali cas ya. Dan juga ada yang versi lebih tinggi lagi, Magnify Max, itu sekali cas 520 km. Ya, tapi sebenarnya kalau kalian mengincar handlingnya sama tampang ganteng sama rasa berkendara yang enak gitu ya, yang 333 juta aja udah cukup. Kalau mau fitur tambahan kayak misalkan ada panoramic sunroof ya, terus juga ada jok kulit, power backdoor ya, tinggal nambah ke Magnify. Tapi sebenarnya Ignite udah lebih dari cukup. Kalau desain masih khas MG yang tajam-tajam, dinamis, ganteng ya. Dan gua nggak nyangka warna merahnya ini mirip kayak warna merahnya Mazda, menyala. Karena waktu itu gua ngeliat yang di pameran warna abu-abu itu kayak biasa aja gitu, plain warna abu-abu. Pas warna merahnya ini ternyata merahnya menyala, mirip kayak Soul Red-nya Mazda yang generasi pertama, bukan yang Soul Red yang 2 ya. Ini keren merahnya. Udah gitu kalau kita lihat lagi desainnya, samping, ini mobil sebenarnya gede ya, panjang aja 4,4 meter. Tapi karena dia peleknya gede dan desainnya itu kipas-kipas ya, jadi rasanya kayak ini pakai pelek kecil, padahal ini peleknya 18. Nah, bannya ukuran 225/55, dia pakai Bridgestone Turanza. Nah, bagian tengahnya sini itu bukan alloy, tapi dia pakai plastik. Jadi ini bagian aerodinamisnya ini bisa dicopot. Ya. Terus juga kalau kita lihat, dia aerodinamis juga ya. Karena di sini tuh ada lubang angin gede. Jadi kalau misalkan dia lagi pakai kenceng, ada angin keluar dari sini, biar si anginnya itu nggak muter di bagian roda, lebih aerodinamis. Oke, ada over fendernya kecil kayak gini untuk menunjukkan dia itu emang crossover. Sama pionnya dia warna hitam, ada roof rail, chrome-nya di bagian atas doang. Di sininya nggak dibikin chrome juga, cakep. Ya, ke belakang lagi. Nah, ini ada slot buat chargernya ya. Udah CCS 2 juga. Dan kalau yang tipe paling tinggi, yang max itu 150 kW, yang ini kalau nggak salah 120 kW ya. Nah, dia RWD, rear wheel drive. Ini kita pinjam yang max by the way, jadi dia tenaganya lebih besar, 204 PS dan torsinya 360 Nm. Lumayan gede, tapi yang paling penting adalah feel-nya sih. Karena buat apa kenceng tapi feel-nya nggak enak. Pedal feel-nya, brake feel-nya, gue coba semuanya cakep. Nah, terus kalau kita lihat ke bawah, dia pakainya multi-link dan dikasih cover. Jadi nggak dibikin kebuka gitu aja. Nah, yuk kita buka bagian bagasinya. Nah, seperti ini dia bagasinya, lumayan besar. Ya, dan kita bisa bikin bagasi ini ya. Kalau mau dibikin rata rantai kan kayak gini. Kalau nih bawahin lagi tinggal bawahin lagi. Sama di sini juga ada tempat buat penyimpanannya ya. Bikin rapi emang sama dia. Tuh ada portable charger dan kawan-kawan. Tapi kita nggak dikasih colokan buat V2L-nya ya. Waktu kita pinjam MG4 EV ada V2L-nya. Atau mungkin ada tapi nggak dikasih. Coba teman-teman yang udah beli MG S5 EV ini dikasih nggak gun atau colokan buat V2L ya, komen di bawah ya. Karena ini kan kita pinjem, bukan beli. Nah, belakang juga lengkap ya, ada spoiler, high mounted stop lamp, ada defogger juga, sama ada wipernya. Kalau belakang nggak sekeren depannya, tapi buat gua ini oke. Yuk, kita sekarang masuk ke dalam. Nah, masuk ke bangku baris keduanya. Surprisingly mobil ini bangku baris keduanya enak ya. Biasanya kan kadang-kadang suka gantung gitu ya. Terus juga kepala itu kurang empuk, tapi ini headrestnya empuk ya. Jadi buat di belakang itu empuk, kakinya itu agak naik ke atas sama ini agak ke bawah nih bagian pantatnya. Nah, ada armrest juga sebelah kiri sama sebelah kanan, naruhnya pas ya. Cuma emang bagian belakang ini dia nggak seperti depannya yang soft touch, ini pakai hard plastik. Ini juga hard plastik, bawahnya baru dia pakai soft touch, sampai ke bagian bawah sini dia pakai soft touch lumayan panjang. Nah,
Dia juga sudah pakai auto power window tapi buat down doang. Up-nya dia mesti manual. Terus di sini ada lampu, terus ada tempat buat pegangan tangannya. Di sini ada tempat penyimpanan. Sama, kita dapat USB-C buat ngecas handphone dan di sini juga ada AC buat di bagian belakangnya. Nah, di bagian sini dia nggak dapat apa-apa ya. Cuman gue kurang begitu suka sama padu padannya sih. Warnanya terlalu kalem ya. Jadi bagian sini tuh abu-abu dan dipadu dengan warna hitam. Jadi suram-muram aja. Kalau misalkan dibikin warna merah gitu kan kayaknya sesuai tuh sama bagian luarnya, kelihatan lebih wah gitu. Yuk, sekarang kita ke depan. Sekarang kita masuk ke dalam. Dan kalau kita masuk ke dalam mobil ini ya, dia nggak perlu pencet tombol auto start stop ya. Kita injek rem aja, dia langsung nyala semuanya seperti ini. Udah ready, tinggal masukin transmisi aja. Artikulasinya nggak pas, diseratain semua sama dia ya. -5. Pertama tuh pas kita duduk, dia tuh empuk. Bahannya juga lembut ya. Jadi pas kita duduk ini rasanya pas sih. Sama dia punya tilt sama teleskopik panjang. Tuh, bisa diatur sedemikian rupa. Terus juga setirnya itu dia lingkarnya kecil, jadi digenggam enak. Pas duduk di sini, ini rasanya sporty, ya, pas. Cuma memang pilar A-nya ini agak lumayan besar dan bagian yang bisa diintip dari spion ini agak kecil ya. Jadi untuk visibilitas kalau misalkan ini ditarik lagi, dibikin lebih kurus, kayaknya lebih bagus visibilitasnya. Udah gitu, dia punya panoramic sunroof untuk yang tipe Max ini, yang Magnify juga. Cuman dia penutupnya ini dia agak sedikit transparan. Jadi kalau pas lagi siang-siang pas matahari gitu, dia agak sedikit tembus tuh panasnya. Saran gua kalau kalian beli MG S5 yang tipe Max atau yang punya panoramik ini, mendingan dikasih tambahan kaca film yang bagus. Biar pas siang-siang itu juga nggak terlalu panas. Nah, terus juga ini sebenarnya desainnya gue suka, bagus. Ada beberapa detail yang kayak misalkan nih, ini tuh dikasih blue draw ya. Jadi pas dilihat tuh dan dipegang itu enak. Cuman di bagian wireless charging-nya ini dia nggak dikasih kipas ya buat bikin HP kita jadi adem. Nah, terus juga AC-nya ini juga bagus nih. Tuh, desainnya itu kelihatannya kayak nggak ada kisi-kisinya gitu ya. Karena bagian sirip-siripnya itu di dalam, tapi kita dapat kontrol ini dan bisa ditutup. Jadi kalau misalkan kita nggak suka, tutup aja seperti ini. Cakep ya. Udah gitu bahan-bahannya semuanya soft touch ya. Build quality-nya bagus, solid, nggak goyang-goyang. Cuman pemilihan warnanya terlalu kalem. Jadi pas masuk ke sini tuh rasanya monoton aja gitu ya. Ini abu-abu, ada hitamnya, udah gitu aja. Ini kalau misalkan dibikin lebih wah lagi ya, terus dikasih ambient light, itu pasti lebih cakep. Ini bagian sini tuh dikasih ambient light tuh kayak bisa, tapi mobil ini belum ada ambient lightingnya. Jadi begini aja. Nah, yang gue suka dari mobil ini juga dia punya banyak tombol meskipun semuanya ada di bagian tengah sini. Biasanya kalau mobil udah pakai layar gede, itu kan tombolnya dikit ya. Ini tombolnya masih banyak. Kayak misalkan buat AC, temperaturnya bisa kita puter ya, dan dia belum dual zone. Nah, ada on off-nya di sini sama. Nah, buat ngatur hembusannya bisa dari sini. Nah, di sini ada defogger depan, defogger belakang, sama ada buat hazard. Nah, ini buat ngatur arah semburan AC sama buat volume. Ya, volume dari sini. Dan dipegang pun juga bagus ya. Dia tuh plastiknya metal dan bisa dipencet home dari sini. Nah, even Android Auto-nya kalau nyala ya, tetap bagian bawahnya tuh dia shortcut. Ini home, navigasi, musik, mobil, ya, settingan mobil, terus ada telepon sama kamera 360 dan ini ada buat ventilated seat ya, buat kiri sama kanan. Jadi beberapa mobil tuh yang gue perhatiin, dia tuh ketika jadi Android Auto, full semuanya Android Auto. Shortcutnya hilang. Nah, ini masih ada. Sampai jamnya masih ada. Ini malam biru masih ada. Dan bisa kita tarik dari atas ke bawah. Nanti keluar screen brightness, multimedia, voice, dan kawan-kawannya ada di sini ya. Terus kalau kita masuk ke home ya. Nah, ini home-nya kayak gini. Jadi nggak ada menu aplikasi lagi. Semua aplikasinya ada di sini. Online service, Spotify, YouTube. Dia ada Spotify, TikTok, Amazon. Spotify. Oh, bisa. Playlist ngantuk, coba ya. Emang ada jaringannya ini mobil? Ada loh 4G. Pakai hotspot itu kali. Hotspot. Android Auto. Bisa keluar tuh. Bisa dong. Ini dia pakai, berarti ada SIM cardnya di sini. Tapi memang dia ada aplikasinya sih. Jadi kita bisa atur mobil ini pakai handphone MG iSmart ya. Jadi ternyata dia bisa buat nyetel musik YouTube dari sini. Cuman head unitnya itu nggak secepat itu ya. Dia tuh kayak nggak terlalu mulus. Masih ada derdek-derdeknya dikit ya.
Oke, sama ada settings, ada vehicle settings. Vehicle settings dari sini, sama ada settings dari sini. Ini ada battery. Nah, tuh seperti ini. Ada V2L-nya juga, ya. Energy consumption bisa kelihatan dari sini. Terus kita home lagi, ya. Ini ada weather, climate, pencet di sini. Nah, dia bentuknya kayak gini. Biasanya beberapa mobil kan bentuknya tuh ada gambar dashboardnya ya. Dia nggak, dia cuma begini aja dan temperaturnya masih single zone, bukan dual zone. Ya, ada seatnya. Nah, ini baru nih kelihatan nih bentuk mobilnya. Tapi di climate ini nggak ada. Settings, fan speed setting in auto mode, air conditioning. Nah, ini bagus nih, air conditioning self drying biar dalam itu nggak lembab. Ya, kamera 360 juga ada. Nah, seperti ini. Nah, vehicle transparansi juga bisa. Turning assist display kita matiin ya. Oke. Apple CarPlay, Android Auto udah wireless, bagus. Ada SOS Rescue Call dan MG Touch Point ya. Oke, ke bawah. Cup holder 2 gede dan gue sukanya cup holdernya pas banget di depan AC. Jadi pas kita nyalain AC, minuman kita tuh bisa dingin ya. Dan ada tempat buat naruh handphone kalau kita nggak mau ngecas, yaitu di bagian sini. Set. Transmisinya masih sama kayak MG4 EV, shifternya bentuknya bulat seperti ini, pennya ditekan tengah, ada electronic parking brake, sama ada tempat penyimpanan yang gede ya. Gede banget. Nah, di bawahnya juga masih ada dan dikasih rubber di bawahnya. Nah, terus di sini juga ada. Nah, ini tempat penyimpanan juga lumayan besar. Oke, ke atas dia belum elektrokromatik ya, dia masih manual seperti ini. Ada tempat buat naruh kacamata, dikasih bludur juga, dan ini ada tombol buat buka sunroof sama buat lampu seperti ini. Nah, ini kita buka, dia juga ada lampu, ada kacanya. Komplit. Nah, sebelah kanan dia tuh ada buat ngatur spion, termasuk ngelipetnya, dan ada pengatur ketinggian lampu. Jadi nggak perlu buka-buka di bagian sini. Power window udah all auto down, tapi yang auto up cuma sebelah kanan doang. Dan di sini juga ada tempat buat buka kunci ya. Nah, kita masuk sekarang ke settings ya. Nah, di sini ada driving control. Drive mode-nya ada normal, sport, snow, sama custom. One pedal drive-nya juga bisa kepake ya, sampai benar-benar berhenti. Regenerative braking-nya gue sih senengnya pakai di low aja. Modenya bisa, apa ini? Light press, heavy press itu apa? Apa ini? Mode heavy press itu apa ya? Hill descent control, ESC, covered braking, trailer mode. Ini kalau misalkan kalian pengen dinetralin di parkir pinggir jalan, masuk aja ke trailer modenya ya. Convenience, welcome light dan kawan-kawan ada di sini. MG Pilot. Nah, ini sayangnya MG Pilot ini kalau misalkan kita matiin ya. Jadi speed limit recognition ya. Kalau misalkan kita matiin sini tulisannya off ya. Dia itu di Inggris kan namanya speed limit itu lumayan ketat ya, dan dendanya cukup gede. Sama dia tuh dikasih recognition di bagian sini. Jadi kalau misalkan kita ngelebihin nanti dia ada warningnya. Sama assist modenya nih, front collision assistnya kita matiin aja ya, confirm. Lane departure warningnya sama ELK aja kita matiin aja. Nah, cuma sayangnya ini mobil kalau misalkan kita matiin MG Pilotnya ini, kan beberapa nggak kepake ya. Dia itu ternyata pas kita nyalain lagi mobil, dia akan balik ke mode default. Jadi gua harap MG segera update, dimana kalau misalkan kita matiin, dia langsung nyimpen settingannya, nggak ngebalikin ke awal lagi. Ini cluster ya, yang di depan tadi, status kurang lebih kayak gini. Dan kalau kita lihat di bagian speedometernya, dia gede, tapi sebelah kiri kanannya ini layarnya bukan LCD, dia masih Optitron. 98%, 455 kilo. Nah, ini masih 98%, 455 kilo lagi. Ini powernya, dan ada driver monitoring system. Kemarin si Pala bawa ini, dia bilang gua nguap, dia langsung bilang harus istirahat ya. Sama buat lampunya masih banyak tombol ya, wiper juga tombol. Jadi nggak perlu kita pencet-pencet tuh di layar, udah ada di sini semua. Setirnya juga tombolnya masih sama, kayak kurang lebih kayak MG4 EV ya. ADAS-nya juga bagus. Sekarang waktunya kita jalan. Let's go. Nah, setelah kita bawa jalan, disinilah baru keunggulan dari MG S5 EV ini bersinar. Wah, karena ini rasanya nggak kayak mobil under 400 juta. Rasanya kayak 600-700 jutaan lah. Kayak Bove Golf lah. Suspensinya nyaman. Dia tuh empuk. Handlingnya bagus. Ya. Setirnya juga akurat. Dan pedal-pedal feel-nya itu juga pas. Even sampai posisi duduknya, gue pikir kan kalau
MG4 EV kan emang bisa dibikin rendah karena dia memang mobil ini ya hatchback ya. Ini kan dia dibikin SUV crossover. Pas kita pakai nyetir, biasanya mobil dengan suspensi yang empuk kayak gini itu pasti wobble-wobble di jalan, ya kan? Body roll-nya berasa, steeringnya biasa aja gitu ya. Tapi ini tuh beda, persis kayak MG4 EV, ya. Jadi pas kita keluar tol gitu kan, suka ada tikungan dikit kan, itu sambil digas tuh kayak wing, itu badan masih nempel, masih jejak dia. Jadi suspensinya emang tuningannya bagus ya. Bukan cuma soal multilink, banyak multilink juga sekarang yang mobil murah pakai multilink, handlingnya juga aur-auran. Ini handlingnya bagus, steeringnya sharp ya, kursinya juga pas empuk. Ya memang buat sandaran kepalanya agak jauh, tapi pas kita nempel sandarin kepala kita ini sandaran kepalanya empuk banget, squishy gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau nyantai gini, nah tetap nyaman sih. Ini mobil kalau misalkan kalian cuma adu fitur doang ya, nggak ketemu. Tapi kalau misalkan adu rasa berkendara ya, untuk di bawah 400 juta, ini the best. Ya, ini belum ada lawan sih so far. Rasanya kayak bawa mobil 500-600 jutaan lah. Dari segi handling, kenyamanan, comfort. Di tol pun juga enak, even ADAS-nya ya. Jadi dia udah bisa nyetir sendiri, otonomosnya level 2. Kita misalkan di tol ada garisnya ya, kita tinggal pencet yang gambar setir ini lebih lama, baru nanti lambang setirnya keluar. Kalau misalkan lambang setirnya ini belum keluar, dia lane keeping assist belum jalan tuh. Nah, nanti kalau udah jalan, itu juga bisa kita pakai dengan baik, walaupun dia nggak pakai sistem radar, pakai kamera aja. Dan juga kalau misalkan mobil ini kita pakai kecepatan tinggi, kayak misalkan di jalan MBZ yang super lompat-lompat, menurut gue dia agak lumayan bouncy ya. Jadi meskipun dia empuk, tapi untuk menaklukkan MBZ yang bener-bener begini, tetap kalah dia. Jadi itu emang gue nggak ngerti itu gimana sih bikin jalan tol bisa lompat-lompat begitu ya. Tapi kalau misalkan jalan tol kayak Jogja Solo, Semarang, itu suspensinya enak, perdaman kabinnya juga bagus, ya kan. Memang kalau untuk audio, gue rasa kelemahannya emang di audio. Jadi bassnya ada tapi suaranya kurang oke. Jadi sebaiknya upgrade tipis-tipis saja, kasih prosesor, gak usah ganti speaker, sama kasih subwoofer kecil satu aja, kolong. Udah, mobilnya langsung jadi sempurna ya. Cuma memang kalau misalkan kalian ada budget lebih gitu ya, nggak ada salahnya interior di upgrade juga ya. Kayak misalkan warnanya tuh kayak gatal banget gitu, ini terlalu sederhana padahal bisa lebih wah gitu. Ini kan bagian sini udah pakai bludru ya, ini kalau di bagian sini dikasih bludru lagi, gua rasa sih pas loh. Ini bludru ya, jadi ada aksennya dan juga ditambahin ambient light pas lagi malam hari. Nggak usah yang rame-rame, cukup segaris saja itu udah lebih dari cukup, cakep langsung. Tapi so far mobilnya ini mobil listrik yang kalau kalian pindah dari mobil bensin ngerasa mobil listrik tuh begini begitu gitu kan, enakan mobil bensin kemana-mana. Kalau kalian petrolhead ya, orang yang seneng nyetir, pengen mobil listrik pertama kali pakai mobil listrik, beli aja MG S5 EV ini. Komplainnya harusnya lebih dikit dibandingkan kalian beli mobil listrik pada umumnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah MG S5 EV ya. Menurut kalian gimana? Dan buat teman-teman yang udah beli, coba komen di bawah seperti apa. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.